Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan RPS mata kuliah kita, yaitu Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita sama-sama dulu berdoa membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Silakan diperhatikan slide-nya. Oke, ya, ini RPS rancangannya, yaitu rancangan pembelajaran semester, kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pertama sikap, ya, bagaimana berkontribusi dalam dakwah Islam rahmatul alamin di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kemudian menunjukkan sikap kematangan beragama sebagai seorang muslim dan toleran, selaras dan serasi, moderat dan konsisten. Kemudian menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah. Kemudian menunjukkan kesadaran dalam mengembangkan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya sebagai bagian dari ibadah, yaitu ghairul. Kemudian selanjutnya pengetahuan. Bagaimana menganalisis problematika pada bidang manusia dan agama. Ini masuk pada sub pembahasan pokok pembahasan kita. Yang pertama yaitu menganalisa problematika pada bidang manusia dan agama, menganalisis problematika pada bidang agama Islam dan sumber ajaran Islam, menganalisis problematika pada bidang syariat hukum dan muamalat dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam pandangan ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang etika, moral dan akhlak dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis problematika pada bidang Islam dan kebudayaan dalam sudut pandang ajaran Islam. Menganalisis problematika pada bidang dakwah dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian menganalisis pada bidang politik dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian terkait dengan terampilan, yaitu terampil melaksanakan semua bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari, benar dan ikhlas sebagai wujud ketakwaan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Kemudian terampil membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dengan baik dan benar, terampil dan memecahkan problematika kehidupan dalam berlandaskan pada ajaran Islam. Ya. Nah, ini terkait dengan capaian pembelajaran kita, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian adapun deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah kita, yaitu bagaimana meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama Islam dalam pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Ya, kemudian mengaksikan ajaran Islam dalam kewajiban kita dalam beragama dan larangan. Ya, ini ada adapun ini ya pokok pembahasannya, yaitu bagaimana terkait dengan manusia dan agama Islam dan sumber ajaran Islam, syarat dan muamalat, iptek, etika, moral dan akhlak, kebudayaan Islam, Islam dan ekonomi, sistem politik Islam, kewajiban berdakwah dan praktikum. Nah, di sini praktikum ini karena ini 3 SKS, maka di sini ada praktikum yang diambil di sini adalah terkait dengan belajar ini ya huruf hijaiyah.
Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu satu, mengenal huruf hijaiyah dalam Al-Quran, menguasai dan membaca huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah secara bersambung, membaca dan menghafal surah-surah pilihan dalam Al-Quran, kemudian menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. Nah, ini terkait deskripsi singkat mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, adapun dari media pembelajarannya itu dari softwarenya menggunakan slide, PowerPoint, kemudian Word-nya, notebook, LCD, dan whitebook. Kemudian terkait dengan metode atau strategi pembelajarannya di sini, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, ada juga diskusi, kemudian terkait indikator penilaian, ya kehadiran, rancangan topik kelompok, dan pembahasan. Bentuknya di sini yaitu kuliah tatap muka. Kalau sekarang kondisi pandemi, kita dengan daring. Kemudian diskusi. Adapun referensi yang dipakai di sini, ya 5 tahun terakhir di sini, yaitu referensi utama pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Kemudian dalam Direktorat Perguruan Tinggi Islam Departemen Agama RI. Kemudian ada pendukungnya, yaitu referensi pendukung ya Departemen Agama tahun 2002. Kemudian Abu Muhammad Nur Salimi MKDU Dasar Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi tahun 2008. Nah, ini ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan. Ya, di sini syarat untuk mengikuti perguruan pendidikan agama Islam yaitu lulus mata kuliah PAI yang minimal 1 semester. Kemudian prasyarat keluar dari nilai PAI dari kelulusan baca Al-Quran, yaitu kategori tingkat terampil, kemudian kelulusan dalam tutorial PAI atau prakteknya. Kemudian setelah kedua prasyarat nilai PAI di atas terpenuhi, maka nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah ini didasarkan atas aspek-aspek, yaitu pertama kehadiran di kelas. Nah, di sini minimal 80% sebagai syarat dapat mengikuti UAS. Kemudian aktivitas dan partisipasi atau aktif dalam seminar atau diskusi, nah bobotnya nilai 1 dan maksimum 100. Kemudian tugas kelompok. Nah, tugas kelompok di sini yaitu pembuatan makalah dan laporan observasi lapangan. Itu bobotnya 1, minimal maksimum 100. Kemudian ada ujian tengah semester. Kemudian ada ujian akhir semester. Nah, di sini kemudian diakumulasi nilainya setiap aspek sesuai dengan nilai dan bobotnya, kemudian dibagi 5 sehingga secara sederhana betul dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini hasilnya nanti jika mengikuti semua penilaian komponen penilaian, nah, insya Allah nilainya pastikan lulus. Kemudian ini ada kontrak perkuliahan sebagai berikut, ya silakan dilihat slide-nya, diperhatikan ada tugas-tugasnya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, di sini ada catatan penting terkait dengan penilaian tugasnya. Nah, jadi harus terutama bagaimana menanamkan kejujuran dalam diri mahasiswa untuk kemudian mengerjakan tugasnya itu tidak betul-betul sesuai dengan hasil pikirannya. Nah, kemudian ada pengumpulan tugas, ya bagaimana tepat waktu ya, supaya itu tidak kemudian menjadi terbengkalai jika pada saat waktu pengumpulan nilai tugasnya sudah masuk semua. Sekira itu tadi terkait dengan pengenalan RPS pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita masuk pada materi kewajiban berdakwah. Nah, kewajiban berdakwah di sini ada ya, sebenarnya saya ada slide-nya karena ya, karena sudah Ibu akan tambahkan penjelasan terkait dengan materi kewajiban berdakwah yang kalian sudah presentasikan.
Jadi silakan nanti jika pada saat Ibu memberikan tambahan penjelasan, silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, saya ini ya, terkait dengan kewajiban berdakwah, adapun capaian pembelajarannya di sini yaitu terkait dengan standar kompetisinya, bagaimana menganalisis problematika pada bidang dakwah pada ajaran Islam. Kemudian ada kompetensi dasar, bagaimana mahasiswa akan menjelaskan pengertian manfaat dalam berdakwah. Kemudian memahami konsep pentingnya dakwah dan mengaplikasikannya aktivitas dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini ada terkait dengan pengertian dakwah. Nah, dakwah di sini menurut bahasa yaitu panggilan, ajakan, himbauan atau propaganda. Jadi secara etimologis ya, atau bahasa, dakwah berasal dari kata dakwah ya, yaitu dakwatan, artinya mengajak atau menyeru. Ya, jadi sedangkan secara terminologis atau istilah, dakwah dalam Islam adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah syariat agama Islam. Kemudian dakwah menurut syariah adalah menyeru kepada Islam, atau dakwah bisa bermakna menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Dakwah juga bisa didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah keadaan yang rusak, yang tidak Islami menjadi baik sesuai dengan Islam. Oke, dari pengertian dakwah ini ada yang mau bertanya atau dilanjut? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Aden Akfari dari kelas TI2 ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa kita harus berdakwah? Dan tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, kenapa kita wajib berdakwah? Kalau dari pengertian tadi, panggilan, ajakan. Jadi dakwah di sini diperuntukkan bagi semua umat Islam, tentunya yang telah dibebani kewajiban. Yang dibebani kewajiban sini artinya dia sudah balik. Berarti pada saat dia sudah balik, mungkin kalian sudah tahu bahwa tanda yang sudah balik itu bagi laki-laki, ya, Anda sudah tahu. Kemudian bagi perempuan juga ada halangannya. Kemudian, pada saat itu terkait dengan kewajiban kenapa kita berdakwah, karena masuk bagian dari perintah kewajiban sama dengan sholat, zakat, puasa, haji, itu sama kedudukannya. Jadi di sini supaya dakwah di sini kita menyampaikan bahwa ini adalah kewajiban yang harus disampaikan kepada seluruh manusia atau di lingkungan sekitar kita. Jadi itu tadi karena dia adalah salah satu kewajiban. Kenapa kita kemudian harus berdakwah? Tentunya harus juga punya ilmu tentang itu. Maka kita harus belajar. Belajar terkait dengan apa yang disampaikan. Maka dikatakan sampaikanlah walaupun satu ayat. Misalnya sholat itu wajib, menutup aurat itu wajib, itu sudah dakwah itu. Karena artinya apa tadi? Dakwah, menyeru, ya, atau ajakan, himbauan. Itu ya. Sekira itu. Masih ada yang bertanya? Tapi Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Begini, kan materi yang kita bahas sekarang ini tuh mengenai kewajiban dalam berdakwah. Ya. Nah, pertanyaan saya itu apakah bagi orang yang awam atau minim pemahamannya mengenai ilmu syariat dan hukum Islam itu masih dikategorikan ke dalam seseorang yang wajib untuk melakukan dakwah? Oh ya, maksudnya dia orang awam, dia bukan ustadz, itu ya? Maksudnya posisinya hanya orang biasa. Iya, Bu. Apakah dia diwajibkan juga berdakwah? Seperti itu ya maksudnya. Oke. Jadi dalam hal ini kewajiban hukum dakwah itu sendiri wajib atau fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena ini adalah salah bagian dari
hukum Islam. Jadi kewajiban dakwah di sini posisinya sama dengan kalau kita tidak sholat ya berdosa. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi supaya kita bagaimana bisa berdakwah, bisa menyampaikan itu, makanya Islam menuntut kita untuk memang belajar Islam. Nah, makanya dikatakan tutullah ilmu mulai dari bawain sampai yang lahat. Artinya di sini adalah ilmu Islam supaya kita memiliki ilmu Islam itu ajaran memahami Islam kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi tidak mesti kita misalnya harus mengisi di forum atau berdiri di mimbar, tapi pada saat kita bersama dengan teman kita kemudian mestinya dia melakukan sesuatu yang misalnya dia lalai dengan sholatnya, kita sampai sholat itu wajib, ayo pergi sholat, itu sudah dakwah itu. Jadi siapapun itu dibebankan untuk kewajiban berdakwah, karena Rasulullah sendiri aktivis adalah dakwah ya selama hidupnya. Jadi kita mengikuti mencontoh Rasulullah ya, sehingga kita nanti mendapat syafaatnya bahwa siapa yang maka Allah juga katakan barang siapa menolong agamaku maka aku akan menolongnya. Artinya kita pada saat kita mendakwakan Islam, maka kita sedang menolong agamanya Allah, menyerukan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam sehingga orang paham tentang Islam, dan itu kita akan mendapatkan pahala yang sama, tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jadi maksudnya sama-sama dapat pahala, tidak menghilangkan atau mengurangi pahala kita. Jadi kalau selama orang itu yang kita sampaikan tadi, kita ajak berdakwah, kita sampaikan tentang kebaikan, maksudnya tentang ini wajib, maksudnya sholat itu wajib, kemudian dia lakukan terus-menerus, maka kita akan dapat pahala terus-menerus selama dia melaksanakan sholat. Jadi dalam Islam tidak memilih bahwa ini orang awam, ini orang, tapi yang penting dia Islam, dia sudah balik, maka dia sudah harus melaksanakan kewajibannya itu. Nah, itu kan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan tinggal kemampuan kita menyampaikannya sesuai kapasitas kita ilmu, dan itu menjadi motivasi bahwa ya, saya harus terus belajar supaya saya bisa menjadi salah satu penolong agamanya Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, mendakwakan Islam di muka bumi. Oke, bagaimana? Yang bertanya? Siapa tadi? Ya, Zulkifli, Bu. bagaimana? Zulkifli, gimana? Bisa dimengerti? Iya, mengerti, Masih Bu. ada? Bisa? Ya, Iya. jadi tidak memilih juga bahwa saya orang teknik, saya informatika. Bilang, oh saya tidak wajib berdakwah, tidak. Yang penting kalau kita merasa di Muslim, kita harus belajar, kita harus menyampaikan, mendakwakan Islam. Ya, walaupun sebatas kemampuan kita, sambil terus belajar untuk kemudian menambah pemahaman kita tentang Islam. Oke? Bagaimana? Iya, Bu. Ya, oke. Masih ada lagi yang bertanya? Masih ada? Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Begini, saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang menyerukan kepada kebaikan, tapi orang yang menyerukan itu tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan? Oh, jadi artinya itu dia kabur batta indallah. Nah, dia menyampaikan tapi dia tidak melaksanakan. Nah, itu kena ayat itu. Artinya apa? Nah, di sini ya hati-hati, dia sudah tahu tapi dia tidak laksanakan. Dapat dua dosanya. Dia tahu tapi dia langgar. Nah, berarti apa yang dilakukan? Jangan juga kemudian mengatakan kalau seperti itu enggak usah saya tahu. Karena nanti saya pelanggannya misalnya ini ya sekarang kan zaman maksudnya bagaimana kondisi sekarang pergaulan bebas. Pacaran misalnya. Nah, kemudian bahwa dia sudah tahu bahwa pacaran itu haram hukumnya, tapi tetap dia saja pacaran. Nah, berarti ini. Atau kemudian dia menyampaikan bahwa pacaran itu haram hukumnya atau dosa, tapi dia sendiri yang melakukan. Maka seperti diibaratkan seperti lilin. Lilin, tahu lilin? Kalau dinyalakan, apa yang dilakukan? Apa manfaat dari lilin? Bagaimana? Apa manfaat dari lilin? Ya? Menerangi ya? Nah, menerangi. Ya. Tapi habis enggak lilinnya? Habis. Nah, seperti itulah tadi. Nah, dia yang hangus. Artinya dia menyampaikan tapi dia melaksanakan, seperti itulah dia seperti ibarat lilin. Ya, tidak ada orang lain dapat manfaat dari apa yang disampaikan, tapi dia sendiri tidak dapat apa-apa. Ya, jadi maka artinya apa di sini? Kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa kita menyampaikan itu berarti untuk diri kita sendiri juga.
Nah, pada saat kita menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain, itu untuk nasihat diri kita sendiri. Itu ya. Itu kita harus pahami itu sehingga ya jangan sampai kita itu tadi ya, dapat dosanya ya, gitu ya. Jadi jangan juga berpikiran kalau begitu enggak usah saya belajar kalau begitu, karena nanti kalau saya tahu saya tidak laksanakan, wah lebih fatal lagi. Itu ya. Nah, berarti kita harus berusaha untuk ini. Ya, kita minta kepada Allah bagaimana dikuatkan untuk kemudian senantiasa bisa istiqomah, gitu ya, dengan apa yang kita Allah telah berikan kita pemahaman tentang Islam. Nah, itu yang harus kita jaga. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Ya, Bu, ya. Ya, oke. Ya. Bagaimana? Masih ada yang lain mau bertanya? Ada? Tidak ada? Oke ya. Nah, itu tadi. Kemudian terkait dengan metode dakwah. Nah, di sini metode dakwah Rasulullah itu ada 3 tahapan. Pertama pembinaan, tahapan interaksi di masyarakat, dan tahapan dalam artinya di sini menerapkan Islam secara sempurna. Kemudian makanya di sini tadi terkait dengan hukum dakwah yaitu fardu ain ya bagi setiap individu. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada dalilnya ya. Dalam surah Al-Imran ayat 110. Kemudian target dan tujuan dakwah. Nah, di sini bagaimana menyeru, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi di sini kita menyeru kepada orang kafir Islam bukan dengan paksaan, tapi dengan diajak ya dengan cara yang baik. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dalam Islam. Gitu ya. Kemudian menyuruh orang Islam agar menerapkan Islam secara sempurna, kemudian menerapkan ya kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Nah, kemudian adapun cara berdakwah. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara. Ada beberapa poin. Dakwah ya dengan lisan. Nah, ini ada dengan lisan seperti ceramah, pengajian, khutbah. Kemudian di sini ini ya, jadi tadi secara lisan kita mestinya menyampaikan berbagai apa namanya yang ya, semampu kita bagaimana kita menyampaikan tadi sehingga Islam itu dapat disampaikan dengan ini. Jadi misalnya ya kalau pengajian ada apa namanya ikut kelompok-kelompok kajian misalnya, maksudnya kita menyampaikan di situ. Kemudian 2 dakwah bil haq, ya dakwah bil haq. Nah, ini terkait dengan ya melalui aksi atau tindakan. Ya, dengan ini ya apa namanya? Ada lembaga sosial ekonomi. Kemudian ada bakti sosial. Ini untuk bagaimana supaya cara ini apa namanya mengetahui ilmunya adalah semua pekerjaan. Jadi bagaimana untuk Islam tetap bisa disampaikan. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi artinya banyak cara dari lisan tadi dengan bilhal yaitu dengan berbagai hal-hal yang dilakukan yang aksi apa namanya sosial gitu ya. Kemudian ya dan beli kolam. Kemudian ya ini terkait dengan ya ini kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan dengan lisan, bisa dengan menulis buku atau buletin atau pamflet, maksudnya ini ya intinya bagaimana menyuruh kepada Islam atau maksudnya bisa aktivitas dari kita tersampaikan. Itu ya. Kemudian dakwah bil quwwah. Nah, ini melalui keteladanan ya. Jadi bagaimana memberikan teladan atau contoh yang baik. Kemudian cara berdakwah yang kelima yaitu dengan media sosial. Nah, ini ya, yang bagaimana sekarang ya kondisi saat ini ya. Jadi jangan sampai ya media sosial itu bisa kita gunakan dengan hal yang positif. Ya, itu dengan share di video ceramah atau kita menulis tentang ini kemudian kita share di medsos, di Facebook atau ya, Instagram. Nah, itu banyak cara ya. Nah, ini dengan dakwah kita. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan terkait dengan cara berdakwah? Apa metodenya?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelima hal tadi. Ada yang bertanya? Silakan. Ada? Silakan angkat tangannya yang ini. Ada? Cara berdakwah. Oke. Kemudian tantangan dakwah. Ya. Nah, di sini jadi memang banyak ini ya tantangan yang harus kita hadapi terkait dengan dakwah saat ini. Jadi memang kita harus punya kesiapan mental. Ya, jadi kita ini jangan menganggap bahwa saya ini bukan ustaz, saya bukan seorang ulama, tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana kita dengan mempersiapkan diri kita dengan banyak belajar tentang Islam sehingga bagaimana menghadapi tentang dakwah itu sendiri bisa kita hadapi dan tidak putus asa dalam menyampaikan Islam. Jadi dakwah kita bisa di sekitar kita, kalau lingkungannya kita mungkin kurang kondusif, ya bagaimana kita berusaha untuk menjadi menyampaikan apa yang kita bisa lakukan di situ. Nah, jadi untuk itu apa yang perlu dilakukan ya, diperlukan dari Anda sekalian, ya bagaimana? Ya di sini turut ya bagaimana siap untuk berdakwah. Jadi berdakwahnya itu ya sesuai tadi kemampuan dan tempat kita, lingkungan kita, di lingkungan di kos kah, atau pada saat kita di kampung kah, atau di keluarga ya, jika ada terjadi misalnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya bisa kita ini, tapi dengan cara yang baik ya, tidak dengan cara yang memaksa, gitu kan. Nah, jadi dimanapun Anda ya bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, jadi untuk supaya meningkatkan kemampuan kita ya tentunya memang harus perlu pembinaan di sini ya, tadi rajin mungkin ikut pengajian supaya dapat menambahkan ilmu. Oke. Ya, silakan. Ini ya, tadi tambahan dari penjelasan Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Saya, Bu. Oke, Baskaran. Nah, silakan. Ya, mana coba di ini suaranya. Suaranya Baskaran, coba ya. Nah, lupa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Baskaran dari kelas T3. Di sini pertanyaan saya, kan kita ketahui bahwa dakwah itu bisa dikatakan sebagai menyuruh atau mengajak seseorang dalam lingkup agama Islam. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah ceramah bisa dikatakan sebagai dakwah atau dakwah bisa dikatakan sebagai ceramah? Dan apakah ceramah dan dakwah memiliki perbedaan? Ada perbedaan. Terima kasih. Dakwah. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Saya temu ya 2 pertanyaan dulu. Saya, Bu. Ya. Silakan. Pertanyaannya, Bu, bagaimana menghadapi kondisi saat ini yang banyak terjadi penyimpangan? Oh, penyimpangan. Oke. Oke ya, 2 dulu karena nanti kalau ada waktu nanti Bu lagi buka sesi ya. Oke, yang pertama tadi dari Baskaran. Pertanyaan dari Baskaran, ya apa ini perbedaan ya? Mungkin intinya itu perbedaan ceramah dengan dakwah. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke.
tadi kan sudah ini, saya tanya dulu. Tadi kan sudah lihat PowerPoint-nya terkait dengan dakwah. Saya tanya dulu, dakwah itu apa Sudah, tadi? Bu. Yang Anda baca yang lihat di PowerPoint. Apa artinya dakwah? Dakwah untuk menyuruh atau mengajak mengajak untuk kebaikan atau mengenai lingkup agama Islam, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Mengajak kebaikan, iya. Kebaikan. Nah, dakwah artinya secara ini kan menyuruh, ya, mengajak. Jadi ceramah di sini adalah bagian dari contoh dakwah. Jadi dakwah itu kan dari menyeru, bisa dengan lewat ceramah, pidato, ini ya, khutbah, bisa pengajian. Jadi itu terkait dengan metode-metodenya. Ya, apakah dengan metode ceramah, tapi penyampaiannya adalah terkait dengan menyeru pada kebaikan, yaitu tentang Islam. Itu ya. Jadi dakwah di sini pengertian secara umum itu menyeru, ceramah itu bagian dari dakwah itu sendiri. Ya, bagian dari metode ceramah kah, dengan maksudnya apa, menyampaikan menyeru kepada dakwah kan tadi mengajak. Apakah lewat bentuk ceramah, bentuk khutbah kah, atau pengajian? Ya, seperti itu maksudnya. Bagaimana, Baskara? Bisa dimengerti? Ya, Bu. Oke, kasih ya, silakan. Oh ya, pertanyaan selanjutnya siapa tadi? Yang bertanya tadi? Bagaimana? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Bu. Oh, siapa? Oh, Nur Hasanah. Oke. Vira Tamrin, Bu. Oh, siapa? Yang mana tadi? Yang bertanya? Vira Tamrin, Bu. Saya, Oh, Bu. iya, oh iya, Vira Tamrin. Hampir sama ini kerudungnya. Oke ya. Bagaimana menghadapi kondisi? Oke. Sebelum Ibu jawab, saya mau lempar dulu nih ke ada yang mau ini memberikan jawaban dulu sebelum Ibu kasih ini. Bagaimana menghadapi kondisi saat ini ya, saat ini yang banyak terjadi penyimpangan? Ya, penyimpangan seksual kah, penyimpangan ini ya, terkait dengan hal yang tidak sesuai dengan Islam. Ada yang mau ini memberikan jawaban sebelum Ibu jawab? Silakan, tidak usah malu-malu. Dijawab saja semampunya apa yang Anda tahu. Silakan, Baskara mungkin bisa memberikan ini, menjawab pertanyaan dari temannya. Iya, Baskaran biasa itu, Bu. Iya, coba Baskaran atau manakah? Adan bagaimana? Ya, dijawab apa yang ini? Bagaimana ininya? Bagaimana menghadapi saat ini? Ya, begitu banyak terjadi berbagai macam penyimpangan. Apa sebenarnya yang harus? Kenapa seperti itu? Oke, ada yang mau ini? Ya, 1-2 kata mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Kan seperti ini kan pertanyaannya, bagaimana untuk mengatasi dari penyimpangan yang ada untuk saat ini. Nah, di sini untuk jika kita ingin menyelesaikan secara menyeluruh, itu mungkin tidak mungkin. Tapi yang harus dilakukan adalah memulai dari awal, di mana kita harus mengajarkan atau menyebarkan kebaikan di lingkungan kita itu sendiri. Sehingga lama-kelamaan atau kita mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, pasti dia juga akan melakukan kebaikan di lingkungannya. Karena kenapa? Di sini kita tidak bisa menyelesaikan atau mengatasi hal tersebut secara menyeluruh. Tapi perlu adanya tahap untuk melakukan hal itu, Bu. Seperti kita mengajak seseorang melakukan kebaikan dan mendorong dia untuk mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, Bu. Terima kasih. Oke, bagus. Ya, masih ada lagi 1 orang sebelum Ibu ini. Ya, karena karena ini ya, saya jawab menambahkan ini ya, jawaban tadi terkait dengan pertanyaan dari Vira. Ya, jadi memang bagaimana menghadapi kondisi saat ini, maka kita harus memperkuat iman, banyak-banyak ini ya, jangan sampai kita kemudian terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak atau yang bertentangan dengan Islam. Jadi kita memiliki keimanan yang kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang menyesatkan atau yang menyimpang. Jadi berarti kita harus memperdalam ilmu agama kita, istiqomah, sehingga kita tidak terlarut dari kondisi. Dan memang sebenarnya kondisi saat ini memang
tidak ya kondisi bagi kita karena begitu banyak ini ya terjadi apalagi ini ya dalam dunia medsos sendiri ya banyak sekali hal-hal yang kita tidak yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu seperti ya segala gampang orang kemudian mengakses hal-hal yang tidak misalnya kayak pornografi atau ini ya yang di situ longgar. Jadi atau kemudian hal-hal yang tidak menyebabkan kita itu tidak merasa merasa sangat ya agak ini sebenarnya berpikir bahwa kita mau melakukan seperti ini tapi lingkungan yang tidak kondusif. Ya, jadi memang kita harus banyak-banyak belajar Islam supaya kita bisa menjaga diri kita sehingga bisa juga kita dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat tersebut, maksudnya dengan pemahaman kita itu kita bisa sampaikan kepada orang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, karena waktunya sudah ini habis, jadi untuk pertemuan perkuliahan kita ini saya harap Anda sekalian senantiasa ini ya, jangan dengan kita belajar materi dakwah tentang ini, jadi itu ada motivasi dalam kita untuk bagaimana saya memperjuangkan agama Allah, sehingga nanti di akhirat Allah akan tanya mana orang-orang yang menolong agamaku waktu di dunia, maka aku akan menolongnya nanti di akhirat. Nah, itu dan juga Rasulullah akan menjadi syafaat nanti kita di akhirat. Nah, itu ya, maksudnya karena kita masuk bagian dari menyampaikan risalah Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, saya kira itu saja untuk nanti pertemuan selanjutnya karena ada pertemuan selanjutnya nanti itu masuk kepada materi praktek mengaji. Nah, itu pertemuan selanjutnya ya. Karena sudah habis materi terkait dengan pembahasan teori, nanti kita akan masuk pada pembahasan masuk teori praktek mengaji. Sekira seperti itu. Kita tutup perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdakwah ke Israel.